mulai aja. Cerita ini timbul dari masalah yang Kredivo hadapin. Banyak banget yang kontra di Indonesia karena dia pinjol, karena dia nyusahin orang banyak. Yang komen di YouTube-nya, jangan ini hindarin pinjol segala macam. Menurut Mas, kalau pinjol ini kenapa nih Mas? Ya itu penagihannya itu ya kasar kayak gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dilakukan secara benar dan positif, terutama dibayar sesuai tempo itu oke-oke aja. Kenapa Kredivo bisa eksis sampai sekarang? Karena memang sebagian yang lain. Poin pertama adalah sebenarnya memang kita berbeda sama pinjol. Kenapa? Karena mungkin kalau pinjol yang dipikirin orang-orang itu selalu ngomongin tentang selalu mengutamakan kita pinjamannya selalu uang ya gitu. Tapi secara model bisnis Kredivo tuh enggak, sebenarnya kita lebih barang, kecicilan dan segala macam. Walaupun sebenarnya kita kasih juga tuh kemudahan untuk ada pinjaman tunainya gitu. Jadi secara model bisnis berbeda gitu, dan juga lisensi kita tuh beda gitu. Kalau misalnya pinjaman online yang biasa dibilang-bilang itu lebih ke lisensinya yang orang-orang tahu tuh P2P, tapi kalau kita tuh multi finance gitu. Jadi secara technically beda gitu, dan juga model bisnisnya juga beda gitu. Makanya kenapa kita mempertegas bahwa sebenarnya mungkin kalau fintech dibilang fintech fair, dan mungkin lebih tepatnya sebenarnya kita pay later sih instead of pinjol gitu ceritanya. Menurut gua ada persamaannya yang sangat banyak gitu. Aplikasinya itu Kredivo, bendanya pedang. Pedang ya, kalau dipegang di tangan yang baik, ini akan menjadi kebaikan. Tapi kalau dipegang sama orang yang salah, itu bakalan menjadi masalah. Cerita Kredivo kali ini jadi intinya sesuatu yang dipegang dengan karakter yang baik itu akan menjadi baik, tapi sesuatu yang baik kalau dipegang sama orang yang salah pasti jadi nggak baik. Openingnya kita lihat di sebuah museum besar. Di tengah-tengahnya ada kaca, jadi di atasnya ada pedang, bawahnya ada HP. Kita dari wide gitu, mungkin ngeliatin ruangnya dulu, terus cepet ke pedangnya ke center gitu. Opening scene-nya. Cutnya ke besi cair tuh yang panas kayak lava, buat pembuatan pedang tuh dituang gitu. Habis itu kita liatin pengguna Kredivo yang nggak bertanggung jawab. Yang ini satu sisi yang lain nih. Nih orang judi online gitu, dicari orang kabur dari rumah gitu. Terus anaknya ngomong ke emaknya, "Ma, bilang aja nanti kalau ada yang nyariin aku nggak ada gitu. Mau kemana kamu?" Bah gitu, kan ganti-ganti gitu. Terus cut lagi ke B gitu, niat nggak mau bayar, terlilit hutang, frustasi gitu. Kita lihat handphonenya di wastafel gitu, ngeliatan miss call 18 kali, 19 kali gitu. Dia ngelihat sambil keringetan, akhirnya mukanya diceburin ke wastafel. Siangnya foto KTP gitu, malamnya dugem gitu. Jadi orang-orang ini tidak bertanggung jawab lah, sisi yang lain lah dari Kredivo. Next society nih kita lihat orang-orang yang sebenarnya nggak ngebantu, malah nyinyir. Mau pakai pinjol gitu, "Ibu pakai pinjol nggak buat anak saya nih, suami saya belum gajian." "Ih nggak boleh tahu." "Ya udah saya pinjam sama ibu." "Ih mending saya nggak punya duit." Komedi doang di sini nih, cuma ngomong pinjam 100, terus penonton udah ger gitu. Bapak dua. Baru yang tadi kalian, yang sampai bangun. Ketawa semua gitu. Anjir, itu ibu bangga karya anaknya dipajang di sekolah gitu. Ardi memenangkan award atas itu. Makasih udah menang Piala Citra mungkin Ardi. Jadi langkah kecil yang tadi itu udah diselamatin sama pedang Kredivo yang akhirnya impactnya sangat besar nih buat teman-teman yang 5 orang ini gitu. Terus akhirnya 10 tuh yang melahirkan kebijaksanaan. Terakhir dari di amplas, pedangnya dilap, dipoles sampai kencling. Oke, berarti udah ya. Makasih sekali lagi udah malam-malam nyedain waktunya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Waalaikumsalam. Lihat persamaannya, atau bisa lihat bedanya. Berita dan cerita membuat sudut pandang tentang pedang jadi penuh bayang-bayang dan membuat gelap mata para pecundang.
Pedang tidak dapat dilayangkan semena-mena. Uang yang saya kasih pinjam dulu itu sudah ada kan? Saya mau ke Jakarta, lulus audisi saya. Kau tidak punya otak, kau minta uang saat seperti ini. Mengajari kita untuk melihat realita. Panas, dingin, membuat pedang ini harus jatuh ke tangan sang pandai. Yang pasti, di tangan yang salah, petaka mengancam. Di tangan yang benar, kemenangan digenggam. Jadi sekarang sudah tahu bedanya, atau sudah tahu samanya.